Bab 3 itu analisis karakteristik peserta didik SD, yaitu perkembangan, profil belajar, dan juga konteks kelas. Nah, di sini tuh ada capaian bab atau learning outcomes bab. Di sini mahasiswa itu atau kita itu diharapkan mampu untuk menjelaskan karakteristik perkembangan peserta didik SD pada ranah kognitif, sosial emosional, dan moral sebagai dasar desain pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi variasi profil belajar dan kebutuhan belajar. Kemudian, mahasiswa atau kita itu mampu untuk memilih implikasi desain yang tepat. Itu capaian babnya. Oke, kita langsung aja ke materi babnya. Karakteristik perkembangan fisik anak usia sekolah dasar kisaran umur 7 sampai 12 tahun. Nah, perkembangan fisik anak usia sekolah dasar merupakan fase penting yang berpengaruh tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, anak mengalami pertumbuhan tinggi badan, berat badan, serta perkembangan motorik yang signifikan. Kemudian pemahaman terhadap perkembangan fisik sangat penting juga bagi orang tua dan pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Perkembangan fisik mencakup berbagai aspek pertumbuhan dan fungsi tubuh. Tidak hanya peningkatan ukuran tubuh, tetapi juga perubahan sistem sensoris dan motorik yang menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan biologis. Pertumbuhan biologis itu meliputi perubahan ukuran tubuh seperti pertumbuhan otot, otak, dan tulang, serta perubahan fisiologis yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Selain itu, pertumbuhan fisik yang optimal akan menunjang perkembangan keterampilan motorik, sedangkan gangguan pertumbuhan dapat berdampak negatif pada kemampuan motorik anak. Nah, yang kedua itu ada perkembangan motorik. Di perkembangan motorik ini terdiri atas motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu melibatkan gerakan besar seperti berlari dan melompat. Sedangkan motorik halus itu melibatkan gerakan kecil seperti menulis dan menggambar. Kemudian keterampilan motorik dasar menjadi fondasi bagi keterampilan yang lebih kompleks, dan kesehatan fisik berperan penting dalam mendukung perkembangan motorik anak. Nah, yang ketiga itu ada koordinasi dan integrasi sensomotorik. Pada usia sekolah dasar, anak mulai mengembangkan koordinasi fisiomotorik melalui aktivitas sensomotorik seperti bermain bola atau menggambar. Kondisi antara mata dan tangan itu sangat penting karena dapat mendukung keterampilan belajar, terutama menulis dan menggambar. Yang keempat ada perbedaan gender dalam pertumbuhan. Pertumbuhan fisik anak dipengaruhi oleh faktor gender. Pada usia 7-9 tahun, anak perempuan umumnya lebih pendek dan ringan dibanding anak laki-laki. Namun, perbedaan ini mulai berkurang pada usia 9-10 tahun, sekitar usia 11 tahun. Anak perempuan cenderung lebih tinggi dan berat, dipengaruhi oleh faktor biologis dan hormonal. Nah, yang kelima itu ada aspek penting dalam perkembangan fisik menurut Cullen dan Thompson. Perkembangan fisik mencakup 4 aspek utama, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik tubuh. Keempat aspek ini berperan penting dalam mendukung kecerdasan, emosi, kemampuan motorik, dan juga perubahan perilaku anak. Perkembangan fisik yang baik itu dapat mendukung kemampuan motorik, kepercayaan diri, serta sosial dan akademik anak. Nah, anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dan resiko masalah kesehatan yang lebih rendah di masa depan. Dengan pemenuhan gizi yang tepat dan aktivitas fisik yang cukup, perkembangan fisik anak dapat berlangsung secara optimal. Oke, tadi kan perkembangan fisik ya? Perkembangan fisik. Nah, kan di bab 3 ini kan analisis karakteristik peserta didik SD itu perkembangan. Nah, kalau kita bicara soal perkembangan kognitif itu penting banget untuk kita bahas karena perkembangan kognitif itu merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang anak usia sekolah dasar. Karena berkaitan dengan kemampuan memahami, mengolah informasi, dan juga memecahkan masalah. Nah, pada perkembangan kognitif ini, anak mulai belajar aktif dan berinteraksi dengan lingkungannya.
perkembangan kognitif berlangsung melalui tahapan tertentu yang memungkinkan anak beradaptasi dengan situasi baru dan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Pada masa anak-anak awal, anak-anak itu menunjukkan rasa ingin tahu. Pada masa anak-anak kan itu anak menunjukkan rasa ingin tahu tuh tinggi banget karena mereka masih kecil, masih rasa penasarannya tuh tinggi banget, pengen apa-apa tuh semua aja ditanyain. Nah, hal tersebut itu mencerminkan keterlibatan aktif anak dalam proses pembelajaran. Makanya kalau anak kelas awal itu mereka tuh semua hal ditanyain, ini kenapa kayak gini ya Bu, ini kenapa kayak gini ya Bu, karena emang perkembangan kognitif mereka emang kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara soal perkembangan kognitif, itu tuh kita pasti bakal langsung keinget teori perkembangan kognitif oleh Jen Piaget nggak sih? Soalnya pernah dijelasin juga sama dosen-dosen sebelumnya, di mana menurut teori Jen Piaget ini ada 4 tahapan perkembangan. Yang pertama itu tahap sensomotorik, yaitu dimulai dari anak berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, ditandai dengan eksplorasi lingkungan melalui refleks dan juga panca indera. Anak-anak mulai merasakan tekstur tanah, oh tanah tuh kayak gini, rumput tuh kayak gini. Kemudian tahap yang kedua itu tahap pra-operasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ditandai dengan kemampuan mempresentasikan objek melalui kata dan gambar. Namun, pola pikir anak masih bersifat egosentrik dan juga imajinatif. Makanya anak-anak umur 2 sampai 7 tahun itu mereka mulai banyak menggambar, meskipun gambar mereka nggak jelas, tapi itu juga bentuk contoh perkembangan kognitif mereka dengan imajinasi mereka yang masih sangat imajinatif lah pokoknya. Kemudian anak usia sekolah dasar, umumnya itu berada pada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Nah, di tahap ini anak itu mulai mampu berpikir logis, mereka mulai masuk SD, mereka mulai belajar, dan mereka mampu untuk berpikir secara logis, memahami hubungan sebab akibat, serta melakukan operasi mental dengan bantuan objek yang konkret. Kemampuan konsentrasi mulai berkembang sehingga anak dapat memahami bahwa suatu objek memiliki lebih dari satu karakteristik sekaligus. Sebagian anak mulai memasuki tahap operasional formal, yaitu mulai dari umur 12 tahun ke atas. Nah, di mana di usia 12 tahun ke atas itu anak-anak itu mulai mampu berpikir secara abstrak dan juga melakukan penalaran yang logis, membuat generalisasi dan membuat kesimpulan tanpa bergantung pada objek konkret. Nah, di tahap ini memungkinkan anak untuk memahami konsep yang lebih kompleks, khususnya dalam mata pelajaran seperti matematika dan sains yang dimana benar-benar memerlukan pemahaman yang matang. Nah, anak umur 12 tahun ke atas itu sudah mampu berpikir secara logis, terutama pada pelajaran matematika dan juga sains. Kemudian, perkembangan kognitif itu juga mencangkup kemampuan berbahasa, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan juga menulis. Anak itu mulai mengenal lingkungan melalui kegiatan mengamati, membandingkan, dan membedakan. Makanya saat pembelajaran itu guru tuh sering ngajak anak-anak buat observasi, karena di usia segitu memang anak itu mengenal lingkungannya itu ya melalui kegiatan mengamati, membandingkan, dan juga membedakan. Nah, setiap anak itu memiliki pola perkembangan kognitif yang berbeda, sehingga pendidik perlu menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Karena setiap anak itu beda-beda, jadi kalau kita udah jadi guru nanti, tentunya rancangan pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dan juga perkembangan kognitif anak-anak. Jadi secara keseluruhan sih, perkembangan kognitif anak SD itu merupakan proses yang cukup bertahap dan juga kompleks, mulai dari meningkatnya rasa ingin tahu hingga kemampuan berpikir logis dan juga abstrak. Pemahaman terhadap karakteristik ini tuh penting banget bagi guru dan juga orang tua untuk menciptakan lingkungan dan mendukung sehingga anak atau siswa itu dapat berkembang secara optimal dan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu deh kalau perkembangan kognitif. Nah, tadi kan udah dibahas Bella tentang perkembangan fisik, terus dibahas Nisha tentang kognitif. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas tentang perkembangan emosi sosial anak SD.
mana perkembangan emosi sosial anak usia SD itu merupakan aspek yang penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan berinteraksi sosial, di mana pada tahap ini anak mulai mampu mengenali, memahami dan mengelola emosi yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Interaksi dengan teman sebaya yang beragam itu juga membantu anak belajar bekerja sama, memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik-konflik. Melalui proses ini, mungkin anak mengembangkan empati serta membentuk citra diri yang dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam berinteraksi sosial. Sekitar usia 6 tahun itu, anak mulai menunjukkan perkembangan emosional yang signifikan seperti mengenali dan mengekspresikan emosi dasar secara lebih tepat. Pada usia 7-8 tahun, kemampuan memahami dan mengungkapkan emosi semakin matang dengan seiringnya perkembangan sosial yang dialami oleh anak. Interaksi sosial dengan teman sebaya maupun orang dewasanya itu berperan penting dalam pembentukan keterampilan sosial, pengendalian impuls, dan pengelolaan stres, di mana proses ini menjadi bagian penting dari perkembangan emosi yang sehat. Setiap anak itu pasti memiliki kebutuhan yang emosional, seperti rasa ingin dicintai, ingin dihargai, dan juga ingin merasakan aman. Pemenuhan kebutuhan ini membantu anak mengelola emosi negatif dengan lebih baik. Dengan adanya dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang positif sangat berpengaruh terhadap kestabilan emosional anak. Komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara juga menjadi sarana penting dalam memahami perasaan anak. Oleh karena itu, orang tua dan juga kita nantinya sebagai pendidik perlu peka terhadap sinyal nonverbal agar dapat memberikan respon yang sesuai untuk anak-anak ke depannya. Nah, emosi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif seperti menurunnya kepercayaan diri atau terganggunya perkembangan sosial serta motorik anak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam berinteraksi sosial dan mengelola stres. Mungkin anak-anak itu bisa menjadi lebih, dalam bahasa sekarangnya bisa dikatakan anak itu bisa menjadi lebih introvert. Perkembangan emosi anak itu berlangsung sesuai tahap usianya, di mana pada masa anak-anak awal itu muncul emosi evaluatif seperti bangga, malu, dan merasa bersalah. Anak itu perlu belajar mengendalikan emosi dan mentoleransi frustasi agar mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Lingkungan yang aman dan suportif sangat penting juga bagi perkembangan emosi anak. Orang tua dan pendidik perlu menciptakan suasana yang positif, memberikan umpan balik, mendengarkan perasaan anak, dan membimbing mereka dalam mengelola emosional. Secara keseluruhannya itu bisa dikatakan bahwa perkembangan emosi sosial anak ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya. Kemampuan mengenali dan mengelola emosi itu dapat membantu anak membangun hubungan yang sehat dan bisa tumbuh menjadi individu yang seimbang serta berempati. Mungkin gimana itu sih? Selain tadi kan pertama fisik, terus kognitif, sosial sosial emosi anak. Nah, yang keempat itu ada tentang moral, karakteristik perkembangan moral anak usia sekolah dasar. Nah, perkembangan moral anak ini merupakan proses yang penting dalam pembentukan karakter dan perilaku sosial. Pemahaman moral yang baik itu membantu anak bertindak sesuai nilai-nilai positif seperti kejujuran, keadilan, empati yang berperan dalam membentuk kehidupan sosial yang lebih baik. Nah, banyak penelitian itu menunjukkan bahwa sejak usia prasekolah, anak itu tidak hanya menilai tindakan berdasarkan hasil, tetapi juga mulai memperhatikan niat di balik tindakan tersebut. Hal ini menandakan munculnya kesadaran moral awal yang mengarahkan anak untuk berperilaku baik terutama terhadap keluarga dan orang yang lebih tua. Selain itu, anak itu juga mulai mengaitkan nilai moral dengan lingkungan sekitar, termasuk pedulian terhadap alam dan makhluk hidup sebagai bentuk awal pemikiran moral universal. Moralitas pada anak itu merupakan kepekaan yang tercermin dalam perasaan, pikiran, dan tindakan. Moral tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan kemampuan anak memahami situasi dan meresponnya secara cepat dan tepat. Kepekaan moral ini mendorong berkembangnya empati dan perilaku prososial, sehingga pendidikan moral perlu mencakup pengembangan aspek afektif, kognitif, dan perilaku anak.
Memasuki usia sekolah dasar, perkembangan moral anak itu menjadi lebih kompleks. Anak mulai memahami aturan, norma, dan etika sosial melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, ataupun lingkungan. Pada tahap ini, anak mulai menyadari konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya. Perkembangan moral anak itu meliputi pemahaman terhadap aturan benar dan salah, kesadaran akan dampak perilaku terhadap lingkungan sosial, serta kemampuan merasakan kesalahan sebagai dasar tanggung jawab dan empati. Dalam kehidupan sehari-hari itu, anak belajar tentang nilai kerjasama, keadilan, dan saling menghormati. Nilai moral dipraktikkan tidak hanya dalam konteks individu, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan moral anak karena anak cenderung meniru nilai dan norma kelompok sosialnya. Pendidik dan orang dewasa itu perlu menjadi teladan yang konsisten dalam menerapkan nilai moral serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter anak. Nah, dengan dukungan orang tua dan guru, anak itu dapat belajar menghadapi berbagai situasi sosial dan tetap berpegang pada nilai moral yang baik. Perkembangan moral anak itu merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan kerjasama berbagai pihak. Moralitas itu tidak hanya berarti menaati aturan, tetapi juga mencakup pengembangan empati, kepekaan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke deh. Di 3.5 itu kan ada pemantik kasus nih. Kita coba jawab. Aku yang baca soalnya ya. Aku lah. Kamu yang baca soalnya. Oke, ya udah deh, baca deh. Mana? Ini. Yang apa ya? Nggak kelihatan. Nah, dalam kelas 5, guru merancang PJBL kampanye hemat air. Aktivitas sudah menarik, tetapi terjadi masalah. A. Beberapa siswa pasif dan tidak mau berbicara dalam kelompok. B. Produk kelompok cenderung asal jadi dan meniru. C. Konflik kecil sering muncul sehingga waktu habis untuk menertibkan, bukan memperdalam ide. Nah, pertanyaan tematiknya yang pertama, masalah ini lebih dominan ranah kognitif, sosial emosi, atau moral, atau kombinasi. Nah, yang kedua itu ada data yang perlu dikumpulkan sebelum menyimpulkan siswa malas. Nah, yang ketiga, dukungan apa yang seharusnya direncang sejak awal agar PJBL menghasilkan pembelajaran mendalam atau deep learning, bukan hanya produk. Oke. Siapa mau jawab? Aku jawab nomor 1 deh. Jawab. Tapi menurut aku ya, kalau salah boleh ya berbagi pendapat. Oke, soalnya kan masalah tadi yang Kak Bella bacakan itu lebih dominan ke ranah kognitif, sosial emosional, atau moral, atau kombinasi kan. Kalau menurut aku masalah itu lebih ke sosial emosional. Apa nih menurut aku? Kenapa? Karena siswanya kan pasif dan konfliknya juga kecil kan. Seperti cuman kayak perebutan peran ataupun perbedaan pendapat. Nah, itu kan menandakan kurangnya keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan juga regulasi emosi. Bukan sekedar kemalasan kognitif, bukan mereka malas emang, tapi kurang kolaborasi, kurang sosialnya, kurang emosional. Mereka tuh nggak ada kolaborasi gitu. Jadi menurut aku masalahnya di sosial emosional. Jadi masalahnya kan produk itu kan asal jadi dan meniru, muncul karena lemahnya pemahaman mendalam, tapi akarnya kan dari dinamika kelompok yang buruk, sehingga waktu habis untuk menertibkan, bukan menggali ide. Jadi waktunya habis untuk bikin kelompok tadi yang nggak ada kolaborasinya, bukan untuk memperdalam ide, bukan untuk perkembangan kognitifnya. Jadi permasalahannya ya sosial emosional. Kalau menurut aku gitu deh. Kalau menurut kalian? Kayaknya itu juga deh. Kayaknya Tadi soal 2. tunggu pikir dulu. Tapi ya sih benar itu juga apa masalah sosial emosional kan
Soalnya kan kayak di kelas tuh sering kali apa asapnya tuh sementara. Nah kalau apinya itu ya desain pembelajarannya sendiri itu yang secara kognitif gagal melibatkan siswa. Terus juga apa namanya memperbaiki guru itu sebenarnya bisa memperbaiki emosi tanpa apa namanya tanpa memperbaiki kejelasan materi, hanya akan mengobati gejala bukan penyakitnya. Gimana ya ngomongnya tuh yang kayak kau jelasin tadi lah. Iya. Terus apa lagi ya? Oh ada. Soal nomor 2, data apa yang perlu dikumpulkan sebelum menyimpulkan siswa malas? Dan Siapa? kau lah, nanti kita tambah-tambahin aja. Itu bisa dengan mengumpulkan data observasi aktivitas siswa menggunakan lembar observasi PJBL yang mencakup indikator spesifik. Itu tuh contohnya bisa seperti keaktifan diskusi, kerjasama tim, identifikasi masalah, perencanaan proyek, ataupun partisipasi individu. Jadi individu itu juga dinilai. Nah, wawancara singkat itu juga bisa dilakukan, wawancara singkat siswa dan catat pola konflik. Misalnya frekuensi perdebatan atau siswa yang didominasi. Bisa juga menganalisis draft produk kelompok untuk deteksi plagiarisme atau kurang orisinalitas. Kan biasanya emang sering plagiat gitu kan. Iya, sering banget. Terus hindari asumsi malas tanpa triangulasi data karena bisa dari faktor emosional seperti rasa tidak aman ataupun kurang bimbingan. Oke, aku setuju sih sama jawaban kamu. Soal nomor 3, dukungan apa yang seharusnya dirancang sejak awal agar PJBL menghasilkan pembelajaran yang mendalam, bukan hanya produk jadi? Mungkin untuk dukungan desain awalnya pada pembelajaran yang lebih mendalam itu mungkin kita harus merancang struktur kelompok yang heterogen atau yang biasanya beragam-ragam dengan membagi peran bergilir seperti pemimpin, pencatat, juga peneliti, dan juga melakukan rubrik penilaian kolaborasi untuk cegah pasivitas serta untuk mendorong tanggung jawab. Nah, kita harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional sejak fase perencanaan. Kita juga harus mengajarkan aturan diskusi untuk refleksi diri harian dan juga untuk mediasi konflik sederhana agar lebih fokus pada eksplorasi ide yang lebih mendalam. Nah, untuk deep learning ini disediakan driving question authentic, misalnya itu memberikan pertanyaan bagaimana kampanye kami ubah perilaku hemat air di sekolah, kemudian melakukan checkpoint guru, contoh produk berkualitas, dan melakukan refleksi akhir yang menghubungkan proyek ke konsep sains sosial nyata. Oke, berarti kita tadi udah menjawab pertanyaan tematik dari studi kasus yang ada di web 3 kan. Poin 3.15 itu kan ada pertanyaan cek pemahaman kan. Jadi kita bakal nyoba jawab pertanyaan ini buat lihat apa kita sudah paham gak sih di bab ini. Oke, yang pertama, mengapa readiness lebih operasional daripada menyebut pintar atau kurang pintar? Siapa mau jawab pertanyaan pertama ini? Mungkin karena mengukur kesiapan spesifik siswa. Iya ada. Iya kan? Kalau untuk tugas PJBL Kan. Terus kayak mana ya? Kalau lebih jelasnya tuh readiness itu lebih operasional karena mengukur kesiapan spesifik siswa untuk tugas PJBL, kemudian menghindari label subjektif kayak pintar atau kurang pintar yang tidak actionable. Habis itu ini juga bisa memungkinkan menjadi desain instruksional tepat, sementara pertanyaan lanjutan ini melengkapi analisis masalah PJBL yang tadi kampanye hemat air dengan fokus pada desain yang inklusif. Pertanyaan kedua, berikan contoh keputusan desain yang berbeda untuk dua persona siswa yang berbeda. Coba kasih dua desain yang berbeda. Desain yang berbeda. Keputusan desain yang berbeda untuk dua persona siswa yang berbeda. Singkatnya aja lah kasih. Secara singkatnya saja. keunggulannya ya. Keunggulannya? Enggak, contohnya kan? Contoh Oh. keputusan. Contohnya itu ada persona A, misalnya persona A dan persona B. Nah, untuk persona A itu
siap sosial, kurang kognitif. Ini nih memberi peran peneliti ide dengan template driving question sederhana dan body pairing untuk dorong kontribusi verbal. Sedangkan untuk persona B, siap kognitif, pasif emosional, itu tetapkan peran pencatat visual dengan rubrik poin bonus untuk inisiatif bicara plus sesi refleksi pribadi harian. Itu yang pertama, itu siap sosial tapi kurang kognitif. Yang kedua siap kognitif tapi pasif emosional. Gitu. Oke, keren banget kamu. Iya dong. Oke, soal ketiga. Apa resiko jika PJBL dijalankan tanpa struktur sosial emosional yang jelas? Emosionalnya kacau deh, kalau gitu. Nggak efektif. Dibuat asal-asalan. Mungkin resikonya tanpa struktur sosial emosional tadi, tanpa struktur yang jelas, mungkin PJBL itu lebih beresiko ke siswa yang individualis, konflik eskalasi atau yang bisa disebut dengan perebutan tugas, dan juga produk dangkal karena waktunya habis mediasi bukan untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Itu akibatnya deep learning atau pembelajaran yang lebih mendalam itu gagal. Juga siswa pasif makin terisolasi dan mungkin lebih meniru ke kelompok lain, dan juga motivasi siswa tersebut mungkin akan menurun permanen. Mungkin itu Kak, sih. Pokoknya intinya pembelajarannya kacau ya. Siswanya ngaruh ke siswanya juga, gurunya mungkin bisa sih ada bikin asal-asalan tapi siswanya yang kena. Oke, soal yang keempat. Data apa yang paling cepat dan sahih untuk memetakan prasyarat belajar? Data apa? Observasi nggak bisa kan? Bisa. Terus lagi. Lagi ya. Dijelasin. Iya dong. Gambar observasi kayak gambar observasi 5 menit itu kan. Nah, isinya tuh saat aktivitas pemecahan S kelompok atau skor partisipasi, bicara, kerjasama, dan ide berkontribusi, plus self assessment sederhana atau emoji readiness, trigulasi dengan catatan pra PJBL seperti wawancara singkat. Kayak pertanyaan tuh, apa tantangan kerja tim ini untuk mapping akurat tanpa asumsi. Oke, good job. Oke, soal kelima, soal terakhir. Soal terakhir, apa beda dukungan belajar dengan pelabelan? Jawab semuanya, kalian jawab dulu. Aku udah jawab, aku belum jawab. Kalau bedanya, kalau dukungan dan pelabelan, kalau dukungan kan kita kayak benar-benar ngasih dukungan kan. Kalau pelabelan tuh kayak cuman label doang. Atau mungkin lebih jelasnya tuh kayak dukungan belajar itu intervensi yang lebih spesifik, seperti role card atau checkpoint emosional untuk membangun skill. Jadi kalau kita dapat dukungan, kita jadi semangat. Jadi bisa kayak checkpoint emosional untuk membangun skill, seperti yang udah disebutin. Sementara kalau pelabelan, misalkan ada pelabelan orang bilang malas atau pasif, nah itu kan bersifat judgmental kan. Orang-orang yang kalau dilabel kayak dia tuh malas, pasif, dia nih pasti orang bakal jadi lebih pasif, lebih malas. Sebenarnya bukan malas juga, tapi karena dia udah dicap malas. Iya, dicap malas, sudah kenal lah mentalnya, ya dia jadi makin malas. Udah dicap juga, udahlah gitu kan. Sekalian aja. Siapa itu? Makanya dukungan adaptif tingkatkan readiness, misalnya melalui modeling diskusi. Dengan kalau diskusi itu guru tuh harus memastikan semua siswa itu ikut terlibat, jadi nggak ada siswa yang merasa terabaikan lah. Jadi nggak ada yang merasa dicap malas, ngerasa kayak aduh guru nih pilih kasih deh gitu. Oke, kalau 3.15 udah, kita bahas lampiran bab 3 lagi. Aku dulu lah yang Yang tiga. 3A, ke analisis bersama tapi dibacakan oleh Bella, oke? Oke. Oke, Yang pertama, ini kita pakai fase B kelas 3 ya. Nah, mata kuliah, mata pelajarannya matematika, bilangan bulat, perkalian dan pembagian. Kemudian
Sumber data observasi diagnostik itu observasi kelas, hasil kerja siswa LKPD, responsen siswa saat menjawab. Nah, ringkasan konteks kelas. Kelas 3 terdiri dari 22 siswa dengan kemampuan heterogen. Sebagian besar siswa mampu menjawab soal perkalian dan pembagian melalui hafalan tabel, tetapi belum memahami makna operasi secara konseptual. Saat diminta menjelaskan alasan jawaban, siswa cenderung menjawab berdasarkan hafalan dan tanpa penalaran. Pembelajaran sebelumnya lebih didominasi penjelasan guru melalui buku dan PowerPoint. Partisipasi aktif dan diskusi masih terbatas. Nah, komposisi kelas yang dicentang itu heterogen kemampuan tinggi. Yang kedua, variasi literasi dan bahasa signifikan. Yang ketiga, kebutuhan dukungan. Catatan singkatnya, sebagian siswa kurang percaya diri dalam menjelaskan proses berpikirnya dan cenderung menyalin jawaban teman ketika merasa ragu. Nah, peta readiness-nya atau kesiapan persyaratan. Kelompok perkiraan proporsi bukti indikator kebutuhan dukungan awal. Perlu didukung intensif 30%, salah dalam soal cerita. Tidak bisa menjelaskan alasan jawaban penggunaan benda konkret seperti kotak apel. Contoh bertahap pertanyaan pemadu. Nah, cukup atau sedang 50% jawaban benar pada soal langsung tetapi ragu saat bervariasi soalnya. Soal cerita atau konseptual dan diskusi kelompok kecil. Maju atau cepat 20%. Cepat menjawab dan mampu menghitung bilangan lebih besar tentang tantangan soal variasi konteks dan peran sebagai tutor sebaya. Yang D, catatan sosial emosional kunci. Yang pertama, siswa cenderung menjawab serempak tanpa penjelasan proses. Yang kedua, beberapa siswa menyalin jawaban teman ketika merasa sulit. Yang ketiga, kepercayaan diri menjelaskan alasan matematis masih rendah. Yang E, sumber daya dan kendala konteks. Sumber daya yang tersedia. Papan perkalian dan pembagian, kotak apel sebagai media konkret, LKPD soal, cerita, dan proyektor. Nah, kendala utama, kebiasaan belajar berbasis hafalan dan pembelajaran yang sebelumnya lebih berpusat pada guru sehingga siswa kurang terbiasa berpikir dan menjelaskan secara mandiri. Itu kalau lampiran 3-nya. Oke, terus 3B. 3B. Mana kertasnya? 3B. Tunggu. Ini loh. Oh, ini 3B dong. 3B. 3B itu kan yang itu dah sih, yang tabel itu. Iya. Iya, Pada ranah kognitif itu, di sini kita tadi udah mencari menganalisis pada ranah kognitif. Temuannya itu ada siswa mampu menghafal tabel perkalian tetapi belum memahami makna perkalian sebagai penjumlahan berulang dan pembagian sebagai pengelompokan. Yang kedua itu ada siswa sulit dalam menyelesaikan soal cerita karena tidak dapat menentukan apakah menggunakan perkalian ataupun menggunakan pembagian. Yang ketiga, siswa diminta menjelaskan alasan. Siswa menjawab berdasarkan hafalan atau penalaran. Pada bagian implikasi desainnya, itu yang pertama menggunakan benda konkret seperti kotak apel untuk menunjukkan konsep pengelompokan dan penjumlahan berulang. Kemudian menyajikan tahapan representasi seperti dari konkret ke gambar, kemudian dari gambar ke simbol angka. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan pemandu seperti ini dikelompokkan atau ditambah berulang. Yang keempat itu menyediakan soal cerita bertahap dari yang sederhana ke kompleks atau ke yang lebih sulit. Berikutnya ada menggunakan asesmen formatif berupa observasi penjelasan lisan siswa. Nah, pada ranah sosial emosional itu, pada temuannya itu beberapa siswa masih kurang percaya diri ketika diminta menjelaskan jawaban. Kemudian yang nomor 2, siswa cenderung menyalin jawaban teman karena mereka masih merasa ragu. Ketiga itu, partisipasi diskusi masih rendah karena lebih terbiasa ke pembelajaran satu arah. Kemudian pada bagian implikasi desainnya, itu menerapkan diskusi berpasangan sebelum menjawab di depan kelas. Kemudian memberikan kalimat bantu seperti saya memilih perkalian karena. Yang ketiga, memberikan apresiasi pada proses berpikir, bukan hanya mengenai jawaban benar.
Yang ketiga itu menyusun aturan diskusi sederhana agar semua siswa yang di dalam kelas itu mendapatkan giliran berbicara. Pada ranah moral dan tanggung jawab itu, pada temuannya sebagian siswa masih belum menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya sendiri, atau di sini bisa dikatakan siswa itu masih menyalin jawaban dari temannya. Yang kedua itu kesadaran akan pentingnya memahami proses masih rendah karena lebih berfokus pada hasil akhir. Kemudian pada bagian implikasi desainnya, yang pertama itu lebih menegaskan bahwa yang dinilai itu bukan hanya jawaban benar, tetapi juga cara berpikir. Yang kedua itu menggunakan rubrik penalaran atau pemahaman makna, penggunaan alat peraga, dan penjelasan jawaban. Kemudian memberikan tugas individu setelah diskusi kelompok untuk memastikan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir itu mengajak siswa berefleksi singkat, seperti bertanya, apa yang kamu pahami hari ini? Kemudian yang bagian lampiran C-nya itu tentang learner persona. Contohnya persona pertama itu persona A butuh scaffold tinggi. Contohnya siswa yang bernama Raffi. Nah, perkiraan proporsinya itu lebih kurang 30%. Ciri perilaku belajar yang tampaknya itu menjawab soal hanya berdasarkan hafalan tabel. Kemudian bingung saat mengerjakan soal cerita. Dia juga cenderung menyalin jawaban teman ketika ragu karena dia tidak paham dalam materinya kan. Kemudian kebutuhan belajar prioritasnya itu membutuhkan dukungan memahami makna perkalian sebagai penjumlahan berulang, membutuhkan contoh konkret untuk memahami pembagian sebagai pengelompokan, dan hambatannya itu seperti kurang percaya diri menjelaskan jawaban sendiri. Kemudian dukungan yang diperlukan itu penggunaan benda konkret, contohnya seperti kotak apel atau benda-benda manipulatif, soal bertahap dari konkret ke gambar kemudian ke simbol. Pertanyaan pembantu sederhana, misalnya ada soal cerita itu dikelompokkan ke pembagian atau pengurangan, dan pendampingan dalam kelompok kecil. Risiko jika dukungan itu tidak disediakan, tetap bergantung pada hafalan tanpa memahami konsep, semakin tidak percaya diri dalam matematika, dan terbiasa menyalin pekerjaan teman. Kemudian ada tantangan atau target yang tetap dijaga, yaitu harus mampu menjelaskan dengan kalimat sederhana alasan memilih perkalian atau pembagian, kemudian mengerjakan minimal 2 soal cerita dengan benar menggunakan bantuan alat peraga. Kemudian ada persona B, yaitu rata-rata atau umum. Contohnya itu Sinta dengan perkiraan proporsi lebih kurang 50%. Ciri perilaku belajar yang tampak, dia dapat menjawab soal hitungan langsung dengan benar, tapi ragu saat soal berbentuk cerita. Dia mau berdiskusi tetapi jarang mengemukakan alasan secara lengkap. Kemudian kebutuhan belajar prioritas, membutuhkan latihan menerjemahkan soal cerita ke bentuk operasi matematika, membutuhkan penguatan dalam menjelaskan proses berpikir, dan hambatannya itu kurang terbiasa menyampaikan alasan secara lisan. Dukungan yang diperlukan seperti diskusi berpasangan, kemudian kalimat bantu seperti saya memilih perkalian karena ini gitu. Juga diberi latihan soal cerita dengan konteks kehidupan sehari-hari. Risiko jika dukungan tidak disediakan, tetap memahami secara prosedural tanpa penalaran mendalam, kemudian kurang berkembang dalam kemampuan komunikasi matematis. Tantangan atau target yang tetap dijaga yaitu pertama, mampu menjelaskan alasan pemilihan operasi secara runtut dan mampu menyelesaikan soal cerita dengan variasi angka yang lebih besar. Nah, ada persona yang ketiga, persona C, maju atau butuh tantangan. Contohnya itu Dimas dengan perkiraan proporsi lebih kurang 20%. Ciri perilaku belajar yang tampak, dia cepat dalam menghitung perkalian dan pembagian, mampu mengerjakan bilangan lebih besar, namun kadang kurang sabar menunggu teman saat diskusi. Kebutuhan belajar prioritasnya itu membutuhkan tantangan soal yang lebih bervariasi dan kompleks, membutuhkan peran yang bermakna dalam kelompok agar tidak mendominasi. Kemudian hambatannya itu berpotensi merasa bosan jika tugas itu dianggapnya terlalu mudah. Dukungan yang diperlukan itu soal cerita dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, tantangan membuat soal sendiri untuk teman, dan peran sebagai tutor sebaya dengan panduan yang jelas. Kemudian risiko jika dukungan tidak disediakan. Contohnya itu seperti dia bakal kehilangan motivasi karena merasa tidak tertantang,
mendominasi diskusi tanpa memberi ruang kepada teman. Tantangan atau target yang tetap dijaga, dia itu mampu menjelaskan konsep secara mendalam, bukan hanya cepat menghitung, dan mampu membantu teman memahami konsep tanpa memberi jawaban langsung. Itu. Oke, terus kita ke lampiran 3D. Kalau 3D ini itu lembar observasi. Jadi kita ini isinya berdasarkan observasi yang pernah sekolah yang pernah kita observasi semester sebelumnya di SD berapa? 112. 112. Unibas. Identitas observasinya di SD 100 berapa tadi? 112. 112. Ya, di kelas 3 fase B. Topiknya yaitu matematika, perkalian tadi, penggunaan papan perkalian. Lokasinya di ruang kelas 3. Yang pertama itu ada aspek partisipasi. Indikator yang diamati itu mengangkat tangan, bertanya, dan menyampaikan ide. Bukti atau catatan singkatnya yaitu sebagian siswa menjawab secara serempak tanpa mengangkat tangan, menjawab secara refleks itu. Kemudian sebagiannya atau hanya sekitar 5-6 siswa itu aktif mengangkat tangan saat diminta menjelaskan. Kemudian beberapa siswa lainnya itu diam ketika diminta menjelaskan cara berpikirnya. Nah, implikasi atau dugaan kebutuhannya yaitu perlu strategi think, pair, share sebelum menjawab bersama. Dan juga perlu kalimat bantu untuk membantu siswa menjelaskan alasan. Jadi siswa tidak merasa bingung untuk menjelaskan. Mereka tahu menjelaskan tapi bingung, tapi kan mungkin bingung cara menyusun kata-katanya. Jadi guru perlu membantu siswa menjelaskan alasan. Yang kedua itu strategi kerja. Indikator yang diamati menggunakan contoh atau alat bantu dan mencoba alternatif. Bukti atau catatannya, sebagian siswa langsung menjawab tanpa menggunakan kotak apel. Kemudian yang lainnya, siswa kesulitan terlihat menunggu jawaban teman. Jadi cuma nunggu nyantai lah. Yang terakhir, siswa menggunakan media lebih mudah. Siswa menggunakan media lebih mudah menjelaskan prosesnya. Implikasi atau dugaan kebutuhan dukungannya yaitu perlu penegasan penggunaan alat peraga sebelum menjawab. Dan juga guru perlu memberi waktu eksplorasi sebelum diskusi kelas. Yang ketiga, interaksi sosial. Indikator yang diamati bergiliran bicara, mendengar, konflik, atau negosiasi. Bukti atau catatan singkatnya itu di dalam diskusi kecil beberapa siswa aktif, tetapi ada yang hanya mendengarkan. Kemudian tidak ada konflik, tetapi pembagian peran itu justru menjelas. Nah, dan terakhir ada siswa yang menyalin jawaban teman. Nah, implikasi atau dugaan kebutuhannya itu perlu pembagian peran sederhana dalam kelompok. Yang mana yang penulis, yang mana yang pembaca, yang mana yang penyaji, agar tidak ada konflik di dalam kelompok dan tidak ada siswa yang hanya sekedar menyalin jawaban teman tanpa membantu temannya. Kemudian perlu penegasan bahwa setiap siswa harus memahami jawabannya sendiri. Jangan hanya bergantung ke jawaban teman. Udahlah nyantek, nggak bisa ngejelasin lagi. Kemudian yang keempat itu ada regulasi emosi. Indikator yang diamati bertahan saat sulit, meminta bantuan, mudah frustasi. Bukti catatan singkatnya, beberapa siswa langsung berkata, saya nggak bisa bu soal-soal cerita yang lebih panjang karena melihat soalnya panjang, wah kayak susah nih, jadi mereka langsung ngomong nggak bisa. Kemudian ada siswa percaya diri saat menggunakan benda konkret, ada benda konkretnya dia percaya diri. Kemudian ada yang tidak terlihat perilaku frustasi yang berlebihan, jadi kan normal. Implikasi atau dugaan kebutuhannya perlu soal bertahap dari mudah ke yang sedang, dari sedang ke yang sulit. Tapi dari yang mudah ke sedang dulu aja karena kelas 3. Kemudian guru memberi dorongan verbal positif pada proses, bukan hanya hasil. Ini penting banget karena kebanyakan guru hanya berfokus pada hasil
Jadi dukungan yang perlu dipertimbangkan guru yaitu guru harus memberikan dorongan yang verbal positif pada proses, bukan hanya sekedar hasil. Yang kelima, bahasa atau literasi. Indikator yang diamati yaitu memahami instruksi, membaca soal, menulis jawaban. Ini atau catatan singkatnya itu beberapa siswa itu kesulitan memahami maksud soal cerita. Ada soal cerita tapi mereka tuh nggak paham. Kemudian ada siswa yang langsung menghitung tanpa membaca ulang soal. Jadi dia sekali lihat soal, lihat ada angka langsung hitung. Nah setelah itu siswa kesulitan menjelaskan alasan dengan kalimat lengkap. Implikasi atau dugaan kebutuhannya itu perlu membaca soal bersama dan menandai kata kunci. Jadi siswa tidak terburu-buru. Dan perlu latihan menjelaskan jawaban secara lisan sebelum ditulis. Kemudian ada ringkasan 3 temuan utama berbasis bukti. Ringkasannya yang pertama, sebagian siswa masih bergantung pada hafalan tanpa memahami makna operasi. Ulang lagi. Silang dia. Mana tadi? Aduh. 3E. Maaf. Sampai Ida. Belum selesai. Maksimal 7 ya? Iya, kita kata aja nanti. Yang bisa jaga ini kita kata aja. Iya, katanya jadi mana itu? Tapi ya udah angkatnya tidak izin kan? Ringkasan 3 temuan utama berbasis bukti. Yang pertama, itu sebagian siswa masih bergantung pada hafalan tanpa memahami makna operasi. Yang udah dijelasin sama Rista juga. Kemudian yang kedua, kepercayaan diri menjelaskan alasan matematisnya masih rendah. Kemudian yang ketiga, penggunaan media konkret membantu pemahaman dan penjelasan siswa. Habis ringkasan. Ini dia. Keputusan dukungan cepat. Yang kedua ada keputusan dukungan cepat atau quick support untuk pertemuan berikutnya. Nah nanti di pertemuan berikutnya guru bisa menggunakan think, care, share sebelum diskusi kelas untuk meningkatkan partisipasi semua siswa. Dan mewajibkan penggunaan alat peraga atau gambar sebelum menuliskan jawaban simbolik. Alat peraga ini tuh kalau di matematika itu biasanya menggunakan apa namanya? Apa ya namanya itu? Buat ngitung-ngitung tuh. Iya, ada. Apa ya? Apa sih namanya? Yang lidi-lidi itu ya. Ya, ini itu bisa terus juga yang lain-lain untuk membantu perkalian atau media yang pernah Rizka buat juga dulu. Tidak. Apa 3E? 3E. Cepat tidak tahu ya. Nah, lampiran 3E, topik persyaratan yang diuji, pemahaman makna perkalian sebagai penjumlahan bilangan dan pembagian sebagai pengelompokan. Kemudian tujuan diagnostiknya itu memetakan pemahaman awal siswa tentang perbedaan penggunaan perkalian dan pembagian dalam soal hitungan dan soal cerita sederhana. Nah, butir stimulasi atau tugas. Yang pertama itu hitung 4 kali 3 sama dengan berapa gitu kan. Jawaban ideal atau kriterianya itu 12 jika benar tetapi tidak bisa menjelaskan sebagai 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian apa yang ditunjukkan atau miskonsep atau kebutuhannya itu memahami prosedur belum konsep. Nah yang kedua itu ada tuliskan 5 kali 2 dalam bentuk penjumlahan berulang. Jawabannya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jika menulis 5 tambah 5 masih tertukar konsepnya. Nah yang ketiga itu ada 12 apel dimasukkan ke dalam 3 kotak sama banyak. Berapa apel tiap kotak? 12 bagi 3 sama dengan 4. Jika menjawab 12 kali 3 belum memahami makna pembagian sebagai pengelompokan. Yang keempat itu ada tentukan operasi yang tepat. Setiap anak mendapatkan 2 permen, ada 6 anak. Berapa jumlah permen seluruhnya? Perkalian 6 kali 2. Jika menggunakan penjumlahan acak atau ragu menentukan operasi, perlu latihan memahami kata kuncinya. Itulah miskonsepnya ya.
Kemudian yang kelima itu tugasnya jelaskan dengan kalimatmu sendiri kapan kita menggunakan perkalian. Dan jawaban idealnya itu digunakan saat menjumlahkan bilangan yang sama berulang kali. Nah, ini konsepnya jika tidak bisa menjelaskan perlu penguatan komunikasi matematis. Kemudian cara analisis hasil diagnostik. Jika siswa hanya benar pada soal hitungan nomor 1 tetapi salah pada soal cerita nomor 3 atau 4, membutuhkan dukungan memahami makna operasi dalam konteks nyata. Jika siswa tidak boleh mengubah ke bentuk penjumlahan berulang nomor 2, perlu penguatan konsep dasar perkalian. Jika siswa tidak bisa menjelaskan nomor 5, perlu latihan komunikasi matematis dan kalimat bantu. Kemudian rencana tindak lanjut berdasarkan hasil. Kelompok dengan banyak miskonsepsi menggunakan benda konkret dan gambar. Kelompok cukup latihan soal cerita bertahap. Kelompok maju soal cerita dengan angka besar dan bervariasi konteks. Itu kalau 3E-nya. Baru sekarang yang F ya. Iya. Lampiran 3F itu berupa wawancara mini atau konferensi belajar. Misalnya pada siswa itu dibutuhkan 3, A1, B1, dan C1. Nah, topiknya itu mengenai perkalian dan pembagian. Nah, pertanyaan inti yang digunakan itu bagaimana yang paling mudah atau yang paling sulit, mengapa. 2, strategi apa yang kamu pakai saat mengerjakan soal. Yang ketiga, kalau bingung kamu biasanya minta bantuan siapa atau apa. Mungkin hasil wawancara singkatnya itu pada siswa A1 itu membutuhkan scaffold tinggi. Catatan jawabannya itu yang sulit adalah soal cerita karena bingung mau kali atau bagi. Biasanya langsung menghafal tabel perkalian kalau tidak bisa melihat jawaban teman. Implikasi kebutuhan dukungannya itu perlu latihan menentukan kata kunci dalam soal cerita dan perlu menggunakan benda konkret sebelum menulis simbol. Mungkin pada B1 atau siswa yang kedua, catatan jawabannya itu mudah kalau soal hitungan langsung. Kalau soal cerita harus dibaca 2 kali. Biasanya bertanya kepada teman sebangku. Implikasi kebutuhannya itu perlu strategi membaca soal bersama dan menandai informasi penting. Juga perlu penguatan menjelaskan alasan secara lisan sebelum menulis. Pada siswa yang ketiga, tidak terlalu sulit, hanya perlu membaca dengan teliti. Biasanya langsung menghitung di kepala, jarang meminta bantuan. Nah, implikasi kebutuhannya itu perlu tantangan soal yang lebih kompleks dan juga perlu peran sebagai tutor sebaya dengan arahan untuk tidak mendominasi. Nah, kesimpulannya itu sebagian siswa masih bingung menentukan operasi dalam soal cerita. Yang kedua, strategi yang dominan adalah hafalan, belum menggunakan pemahaman konsep. Dan yang terakhir itu siswa membutuhkan dukungan dalam membaca, memahami dan menjelaskan alasan matematis. Mungkin cuma itu. Nah, untuk yang lampiran 3G itu peta kebutuhan belajar. Pada persona A itu yang lebih kurang 30%. Prasyaratnya menghafal tabel tetapi belum memahami makna operasi. Nah, minat atau konteksnya itu lebih tertarik pada aktivitas menggunakan benda nyata. Dukungan yang perlu disediakan seperti media konkret, kotak apel, ataupun contoh bertahap, pertanyaan pemandu. Hambatannya kurang percaya diri, menyalin jawaban teman saat ragu. Pada persona B lebih kurang 50%. Prasyaratnya dapat menghitung tapi bingung menentukan operasi pada soal cerita. Minatnya tertarik pada soal kontekstual kehidupan sehari-hari. Dukungannya perlu disediakan diskusi berpasangan, kalimat bantu menjelaskan alasan. Hambatannya itu jarang menyampaikan proses berpikir secara lisan. Nah, pada persona C lebih kurang 20%. Prasyaratnya memahami konsep dasar dan cepat menghitung. Minatnya tertarik pada tantangan dan soal bervariasi. Dukungan yang perlu disediakan itu soal tindak lanjut, peran tutor sebaya. Hambatannya berpotensi bosan jika tugas terlalu mudah. Catatan kelas umumnya sebagian siswa masih bergantung pada hafalan, kepercayaan diri dalam menjelaskan alasan matematis masih rendah, dan media konkret terbukti membantu pemahaman. Lanjut lampiran 3H. Oke, lampiran 3H. Lampiran 3H itu kan tabel keputusan desain awal. Nah, jadi itu ada kebutuhan prioritas berbasis bukti.
Nah, yang pertama, siswa menghafal tanpa memahami makna operasi. Keputusan desainnya, aktivitas konkret menggunakan kotak apel untuk menunjukkan penjumlahan berulang dan pengelompokan. Kemudian, keputusan interaksi atau kelompok itu diskusi kelompok kecil antara 3 sampai 4 siswa saat eksplorasi media di kelas. Kemudian, diferensiasi awal itu persona A wajib gunakan benda konkret. Nah, persona C boleh langsung ke gambar atau simbol. Kemudian ada bukti belajarnya, asesmen formatif dan juga alat, itu rubrik penalaran atau pemahaman makna dan penggunaan alat peraga. Yang kedua, kebutuhan prioritasnya, siswa bingung menentukan operasi dalam soal cerita. Keputusan desainnya, latihan mengidentifikasi kata kunci dan memodalkan soal. Keputusan interaksinya, think, pair, share sebelum jawab klasikal di kelas. Diferensiasi awalnya, soal bertingkat dari mudah ke sedang, dari sedang ke menantang. Kemudian bukti belajarnya, yaitu melalui LKPD bertahap plus cek cepat. Kemudian yang ketiga, kebutuhan prioritasnya itu kepercayaan diri menjelaskan rendah. Keputusan desainnya, pemberian kalimat bantu. Misalkan guru membantu siswa, saya memilih ini karena ini. Kemudian keputusan interaksi atau kelompoknya, presentasi bergiliran dengan aturan semua kelompok harus berbicara. Kemudian diferensiasi awalnya, persona A, presentasi berpasangan, persona C, presentasi individu. Kemudian bukti belajarnya, observasi lisan dengan lembar cek komunikasi matematis. Yang keempat, ketergantungan pada jawaban teman. Keputusan desainnya, tugas individu setelah diskusi kelompok. Keputusan interaksi atau kelompoknya, penegasan peran. Yang mana yang penulis, yang mana yang pembaca, yang mana yang penyaji dalam kelompok. Kemudian diferensiasi awalnya, produk individu wajib dikumpulkan meskipun diskusi kelompok. Bukti belajarnya, hasil kerja individu dibandingkan hasil diskusi. Dan yang terakhir, itu variasi kemampuan cukup lebar. Keputusan desainnya, pengelompokan fleksibel berdasarkan hasil diagnostik. Keputusan interaksi atau kelompoknya, tutor sebaya terarah, bukan memberi jawaban langsung. Diferensiasi awalnya, persona C mendapat tugas membuat satu soal cerita untuk teman. Diferensiasi awal, bukti belajarnya, analisis hasil soal buatan siswa dan umpan balik langsung. Oke, lampiran 3H. Lalu 3I-nya? 3H udah kan? Udah. Berarti I. Yang di checklist pada lampiran 3I itu ada analisis menggunakan bukti observasi dan hasil kerja siswa. Terus ada menggunakan bahasa, membutuhkan dukungan pada pemahaman konsep, bukan lemah dalam matematika. Kemudian mempertimbangkan konteks pembelajaran sebelumnya yang berbasis hafalan. Kemudian yang di checklist itu membedakan masalah prasyarat atau konsep dan partisipasi atau kepercayaan diri. Yang di checklist berikutnya itu rekomendasi berupa tindakan nyata atau media konkret, diskusi, dan diferensiasi. Kemudian yang di checklist itu tidak mencantumkan nama asli siswa, tetapi menggunakan kode atau persona. Yang terakhir itu tetap menetapkan ekspektasi tinggi bagi semua kelompok siswa. Mungkin cuma itu. Oke, berarti udah selesai diskusi bab 3 kali ini.